Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal latihan 1 mengenai sifat-sifat dari eksponensial. Jika belum paham materinya, silahkan klik materi yang ada di description box ya. Saya mulai untuk soal yang A. Kita punya soalnya adalah A pangkat 3/5 dipangkatkan lagi dengan 5 dikali dengan A pangkat 3/2. Nah, yang pertama kita pakai sifat ini. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, hasilnya adalah A pangkat M kali N. Sehingga untuk yang bentuk ini, A pangkat 3/5 dikali dengan 5. Lalu dikali lagi dengan A pangkat 3/2 berdasarkan soalnya. Sehingga di sini kita punya 5 dibagi 5 ketemu 1. Berarti kita punya A pangkat 3 dikali A pangkat 3/2. Bentuk berikutnya kita menggunakan sifat ini. A pangkat M dikali A pangkat N, perpangkatan dikalikan berarti pangkat T ditambah, berarti A pangkat M ditambah dengan N. Sehingga di sini kita punya A pangkat M, M-nya adalah 3 tambah dengan 3/2. Nah, ini kan belum sama penyebutnya. 3 ini artinya 3/1. Ini penyebutnya 1, ini penyebutnya 2. Jadi kita samakan dulu penyebutnya per 2 itu. 1 menjadi 2 perlu dikali 2, berarti sini 3 kali 2 adalah 6 tambah 3 ketemu A pangkat 9/2. Berikutnya yang B, kita punya soalnya adalah A pangkat 8 B pangkat negatif 5 per A pangkat negatif 7 B pangkat 4. Ini dipangkatkan lagi dengan 2/3. Sifat pertama yang akan kita terapkan adalah pembagian bilangan per pangkat. Kalau kita punya A pangkat M per A pangkat N adalah A pangkat M kurangi N. Nah, A kita operasikan dengan A, B dengan B. Sehingga di sini kita punya A pangkat 8 kurangi negatif 7 B pangkat negatif 5 dikurangi 4. Ini dipangkatkan lagi dengan 2/3. Nah, dikurangi dengan tanda negatif ketemu berarti kita punya penjumlahan. Berarti kita punya A pangkat 8 tambah 7 itu 15. B-nya sama tanda, berarti penjumlahan 5 tambah 4 itu 9. Tapi karena sama-sama negatif, berarti negatif 9. Pangkatin lagi dengan 2/3. Nah, kita pakai sifat ini lagi. Bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti tinggal dikali. Kita berarti punya A pangkat 15 kali 2/3. B-nya pangkat negatif 9 kali 2/3. Sehingga kita punya 15 bagi 3 adalah 5. Minus 9 bagi 3 adalah 3. Ketemu A pangkat 10, B-nya pangkat negatif 6. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 di sini bagian A. Kita punya soalnya adalah AB kuadrat C pangkat 5. Di sini sudah diketahui A-nya 5, B-nya negatif 1/4, C-nya 2. Berarti tinggal kita substitusikan. A-nya kita ganti dengan 5, B-nya kita ganti dengan negatif 1/4. Nah, tapi ini dikuadratkan. C-nya kita ganti dengan 2. Ini 2 pangkat 5. Sehingga kita punya 5 negatif 1/4 kuadrat artinya negatif 1/4 kali negatif 1/4. 2 pangkat 5 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sehingga kita punya 5 dikali negatif 1 kali negatif 1, 1, 4 kali 4 adalah 16.
2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32. 32 bagi 16 adalah 2, 5 kali 2 adalah 10. Nah, untuk soal yang B, bentuknya kan agak ribet. Ini kita selesaikan dulu aljabarnya, supaya tidak banyak perhitungan. A pangkat 3, B pangkat negatif 2, C pangkat 2 per A pangkat 2, B pangkat negatif 1, C pangkat 4. Ingat, sifat yang akan kita pakai adalah A pangkat M per A pangkat N. Hasilnya adalah A pangkat M kurangi N. Sehingga di sini A pangkat 3 dikurangi 2. A dengan A, B dengan B, C dengan C. Berarti di sini B pangkat negatif 2 kurangi negatif 1. C-nya pangkat 2 kurangi 4. Sehingga kita punya A pangkat 1, B pangkat negatif sama dikurangkan plus negatif 2 tambah 1 kan negatif 1. C-nya 2 kurangi 4 negatif 2. Saya ubah ke perpangkatan positif. Berarti B sama C nanti pindah ke penyebut. Sehingga kita punya A per B. Ini kan A pangkat 1. Negatif 1 jadi B pangkat 1. C-nya pangkat 2. Lalu A-nya kita substitusi. Ganti 5. B-nya kita ganti negatif 1/4. C-nya kita ganti 2 kuadrat. Berarti kita punya 5 dibagi negatif 1/4. 2 kuadrat itu 2 kali 2 sehingga hasilnya 4. Nah, sini 4 bagi 4 hasilnya 1. Berarti 5 dibagi negatif 1 ketemu negatif 5. Soal nomor 3, kita diminta menyajikan bentuk eksponen ini ke dalam X pangkat A, Y pangkat B, dan Z pangkat C. Kita tulis dulu soal yang pertama. Kita punya X pangkat negatif 6, Y pangkat 5, per Z pangkat 3, dikali Y pangkat setengah, Z pangkat 1/3, dibagi dengan X. Oh, ini soalnya ketinggalan. Pangkatin setengah. Sifat pertama yang akan kita pakai A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Berarti A pangkat M kali N. Kita kerjakan dulu, nanti dikelompokkan X dengan X, Y dengan Y. Nanti kita punya di sini dipangkatin semua. Berarti X pangkat negatif 6 kali setengah, Y pangkat 5 kali setengah, per Z pangkat 3 kali setengah. Ini Y pangkat setengah kali Z pangkat 1/3 per X. Nah, negatif 6 kali setengah negatif 3. Berarti X pangkat 3 negatif 3 per X. X tak kelompokkan dengan X. Yang Y pangkat 5/2 dikali Y pangkat setengah. Nah, Z-nya di sini Z pangkat 1/3 per ini Z-nya pangkat 3/2. 3 kali 1 3, ini per 2. Z pangkat 3/2. Nah, ini berarti kan pengurangan ini kalau pangkatnya pembagian. Nah, di sini X pangkat min 3 kurangi 1. Y-nya ini kalau perkalian, sifat yang akan kita gunakan A pangkat M kali A pangkat N adalah A pangkat M ditambah N. Kita punya berarti 5/2 tambah 1/2. Untuk Z-nya berarti 1/3 dikurangi 3/2. Nah, tak tulis di sini ya untuk otak-atik pecahannya. Berarti X pangkat negatif 4, Y-nya pangkat 5/2 tambah setengah, kan sama-sama per 2. Berarti boleh ditambahkan ini langsung, udah sama penyebutnya, 6/2. Nah, Z-nya 1/3 dikurangi 3/2 kan belum sama penyebutnya. Kita ubah jadi per 6. 3 sama 2, KPK-nya 6. 3 menjadi 6, perlu dikali 2.
Ini kali 2, ini juga kali 2. Berarti sini 2 dikurangi 2 menjadi 6. Perlu dikali 3, ini juga perlu dikali 3. 3 kali 3 adalah 9. 2 kurangi 9 negatif 7/6. Sehingga Z-nya di sini pangkat negatif 7/6. Untuk yang A selesai, sekarang yang B. Yang B ini kelihatannya banyak, tapi kalau dikerjakan ternyata hanya dikalikan saja pangkatnya. Nanti otak-atik dengan sifat yang lain. Nah, ini X-nya pangkat setengah, Y-nya pangkat negatif 1/4, pangkatin lagi dengan negatif 1/3, pangkatin lagi dengan 12 per X pangkat negatif 1/5, Y pangkat setengah, dipangkatin lagi dengan 10. Nah, ingat ya, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya kita kalikan. Berarti yang ada dikurung di sini dipangkatin aja. Kita punya X pangkat setengah, dipangkatin lagi dengan min 1/3, dipangkatin lagi dengan 12, pangkatin lagi dengan 10. Y-nya pangkat negatif 1/4, dipangkatin lagi dengan negatif 1/3, dipangkatin lagi dengan 12, pangkatin lagi dengan 10. Per ini X-nya pangkat negatif 1/5, pangkatin lagi dengan 10 aja. Ini tuh ya, kan nggak ikut dikurung di sini, cuma sama 10 aja. Y-nya pangkat setengah kali 10. Nah, 2 kali 3 kan 6 nih, berarti 12 bagi 6 kan dapat 2. Berarti X-nya pangkat negatif 20. Y-nya pangkat ini 4 kali 3 kan 12, ini juga 12 dapat 1. Y-nya pangkat 10, kan negatif kali negatif positif. Per X-nya pangkat negatif 2, karena 10 bagi negatif 5 negatif 2. Y-nya pangkat setengah kali 5 itu 10. Setengah kali 10 itu 5. Nah, di sini kita punya X pangkat, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. X pangkat negatif 20 kurangi minus 2, Y pangkat 10 kurangi 5. Ketemunya adalah X pangkat, ini min berarti plus, negatif 20 tambah 2 berarti X pangkat negatif 18, Y-nya pangkat 5. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 kita diminta menyatakan hasil operasi berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, yang A soalnya kita punya A pangkat 1/3, B pangkat negatif 3/4 per A pangkat 2 dikali B pangkat 1/2, dipangkatkan lagi dengan negatif 12/5. Sifat pertama yang akan kita pakai A pangkat M per A pangkat N. Ini pembagian, berarti pangkatnya kita kurangkan. Nah, di sini berarti kita punya A pangkat 1/3 dikurangi 2. Yang B pangkat negatif 3/4 kurangi setengah. Nanti dipangkatkan lagi dengan negatif 12/5. Ini operasi pecahan. Ini kan 2/1. Nah, berarti penyebutnya harus sama-sama 3. Berarti A pangkat ini per 3. Ini 1 kurangi 6. Nah, kan 1 menjadi 3 perlu kali 3. Ini juga harus kali 3, harus adil gitu. Lalu B-nya negatif 3/4, negatif setengah. Penyebutnya kan nanti jadi 4. Karena KPK 4 dan 2 itu 4. Ini negatif 3. Terus 2 menjadi 4, perlu dikali 2, ini dikali 2. Di sini dikurangi 2. Nah, ini dipangkatkan lagi dengan negatif 12/5. Nah, berarti kita punya A pangkat 1 kurangi 6 itu negatif 5/3. B-nya pangkat negatif 3 kurangi 2 itu negatif 5/4.
Ini pangkatin lagi dengan negatif 12/5. Sifat berikutnya yang akan kita gunakan adalah A pangkat M. Dipangkatkan lagi dengan N. Hasilnya adalah A pangkat M kali N. Sehingga di sini kita peroleh A pangkat negatif 5/3 dikali negatif 12/5. Lalu yang B, kita punya negatif 5/4 dikali negatif 12/5. Nah, 5 bagi 5 1, negatif 12 bagi negatif 3 itu A pangkat 4. Ini negatif 5 negatif 5 1, 12 bagi 4 itu 3. Negatif bagi negatif itu positif. A-nya pangkat 4, B-nya pangkat 3. Lanjut ke yang B. Kita punya A pangkat 2/3 dibagi B pangkat setengah dipangkatkan dengan negatif 1 dikali A pangkat 1/3, B-nya pangkat negatif setengah dipangkatkan 3 dibagi dengan B pangkat negatif setengah per A pangkat 1/3. Nah, ini ingat sifat ini. Bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya berarti dikali. Jadi kita punya A pangkat negatif 2/3, B pangkat negatif setengah. Nah, ini A pangkat 1/3 dikali 3, berarti A pangkat 3/3. B-nya pangkat negatif 3/2. Nah, karena pembagian kita ubah dulu jadi perkalian. Jadi tinggal dibalik saja. Ini A-nya jadi di atas, A pangkat 1/3 per B pangkat negatif 1/2. Nanti yang A kelompokkan dengan yang A, yang B kelompokkan dengan yang B. Pertama A, ini ada negatif 2/3 pangkatnya, tulis negatif 2/3. Ini dikali, berarti pangkatnya ditambah. Tambah 3/3. Ini kali lagi, berarti pangkatnya tambah lagi. Tambah 1/3. Yang B, ini pangkatnya negatif 3/2. Karena dibagi berarti dikurangi setengah, min setengah. Karena dibagi lagi, ini kan per ya. Ini atas, ini bawah, jadi dikurangi lagi dengan negatif 1/2. Nah, sehingga kita punya nih A-nya pangkat, ini kan penyebutnya udah per 3 semua. Negatif 2 tambah 3 kan 1, 1 tambah 1 kan 2. Berarti kita punya A pangkat 2/3. B-nya pangkat, ini min, berarti ketemu plus, ini juga ketemu plus. Ini penyebutnya udah per 2 semua. Berarti min 3 tambah 1 min 2, min 2 tambah 1 itu min 1. B-nya jadi pangkat min 1/2. Selesai untuk nomor 4. Lanjut ke nomor 5. 5 kita diminta menyederhanakan. Bagian A, X pangkat 3, Y pangkat 6 per X pangkat 5, Y pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan 5. Boleh dikerjakan ini dulu, boleh dikerjakan ini dulu. Saya pakai pembagian dulu ya. Ingat sifatnya A pangkat M per A pangkat N adalah A pangkat M kurangi N. Berarti kita kerjakan X dengan X, Y dengan Y. Berarti kita punya X pangkat 3 kurangi 5, Y pangkat 6 kurangi negatif 2. Tandanya jangan ditinggal, dipangkatkan lagi dengan 5. X pangkat 3 kurangi 2 adalah negatif 2. Y pangkat kurang ketemu negatif, ini penjumlahan. 6 tambah 2 berarti 8. Ini jangan lupa pangkatin lagi dengan 5. Ingat sifat ini, bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali. A pangkat M kali N. Sehingga di sini kita punya X pangkat negatif 2 kali 5, Y pangkat 8 kali 5. Nah, ketemu X pangkat negatif 10, Y-nya pangkat 40.
Lanjut ke yang B, kita punya soalnya agak banyak tapi tidak masalah, kerjain satu persatu kita nanti ketemu kok. X pangkat negatif 2, Y pangkat 3, pangkatin lagi dengan 4, per X pangkat 3, Y pangkat negatif 1, dipangkatin lagi dengan negatif 3. X pangkat 7, Y pangkat negatif 2, dipangkati negatif 1. Ingat sifat ini ya. Bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya berarti dikali. Ini pangkat negatif 2, ini pangkatkan 4 lagi. Berarti X pangkat negatif 2 kali 4, Y-nya pangkat 3 dipangkatin 4. Berarti Y pangkat 3 kali 4 per X pangkat 3 dipangkatin lagi dengan negatif 3. Berarti 3 kali negatif 3. Y pangkat negatif 1 dipangkatin lagi negatif 3. Nah, lalu ada X pangkat 7 dipangkatin negatif 1. 7 kali negatif 1. Y-nya pangkat negatif 2, kalikan lagi dengan negatif 1 untuk pangkatnya. Berarti kita punya di sini X-nya pangkat negatif 8. Y-nya pangkat 12 dibagi dengan X-nya pangkat 9, negatif 9. Y-nya pangkat 3. X-nya pangkat negatif 7, Y-nya pangkat 2. Nah, ini kalau pembagian kan pangkatnya dikurangi nih, berarti X pangkat negatif 8, yang ini berarti negatif 9 kan dikurangi negatif 9. Ini juga dikurangi dengan negatif 7. Y-nya pangkat 12, kurangi 3, kurangi 2. Jadi kita punya X pangkat, ini minus kan plus, ini minus kan plus. Negatif 8 tambah 9 itu 1. 1 tambah 7 itu 8. Berarti kita punya X pangkat 8, Y-nya pangkat 12 kurangi 3, 9. 9 kurangi 2 itu 7. Selesai. Semoga paham ya untuk pembahasan latihan soal penerapan sifat-sifat eksponen. Jika ada perhitungan yang kurang teliti, silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan mari berbahagia belajar matematika.